Oke, pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang udah hadir di acara webinar ini ya. Karena saya cukup mengapresiasi kehadiran teman-teman karena kita tahu kemarin masih dalam suasana long weekend dan teman-teman udah mau hadir di acara webinar ini. Nah, ini sebenarnya kalau boleh jujur nih acara webinar pertama saya. Nah, jadi topik yang bakalan saya bahas di sini adalah becoming a professional in data science. Nah, kalau teman-teman ada pengen further discuss atau pengen tanya lebih lanjut, ntar bisa email saya langsung atau bisa melalui LinkedIn saya yang udah saya tampilin juga ya di slide ini. Nah, di slide ini sebenarnya materi kita ini sangat luas ya. Mungkin kalau saya bilang, kalau kita bicara data science ini sangat luas dan mungkin teman-teman banyak yang bingung. Machine learning, AI, big data dan kawan-kawannya itu ya. Mungkin saya coba menjelaskan lebih detail gimana teman-teman dari berbagai background ini yang udah profesional maupun yang masih kuliah bisa ngerti sih terkait apa sih data science itu sendiri gitu. Nah, langsung saja untuk perkenalan karena kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi perkenalkan nama saya Irza Iksanul Anasya. Terkait pendidikan saya pendidikan saya itu ada di Politeknik Statistik STS Jakarta ya. Kalau teman-teman dengar tuh nama kampusnya, mungkin teman-teman udah tahu sih mayor dari background saya apa. Nah, mayor dari background pendidikan saya sendiri itu statistik ya. Untuk pengalaman bekerja, saya sebenarnya udah bekerja di 3 bidang yang saya yakin menarik sih menurut saya, karena saya udah pernah di pemerintahan, di corporate, dan bekerja di high-tech startup. Nah, jadi untuk pengalaman di pemerintahan, saya pernah bekerja di Badan Pusat Statistik. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah BPS ya. Nah, BPS itu sendiri, kalau teman-teman tahu itu produknya itu indikator-indikator strategis pembangunan gitu ya, kayak inflasi, pertumbuhan ekonomi, ya, dan kawan-kawannya itu. Nah, saya juga pernah punya pengalaman sebagai konsultan di Spire. Jadi bisa dibilang sih spesialisasi saya di Spire itu konsultan untuk consumer research. Jadi saya emang tertarik untuk menggali terkait behavior dari consumer. Nah, pengalaman saya bekerja di high-tech startup itu, saya pernah bekerja di Ralali.com, itu B2B largest marketplace lah di Indonesia, dan sekarang saya sendiri bekerja di paper.id sebagai data analyst. Tapi saya pribadi sih lebih senang saya disebut sebagai data enthusiast ya, karena title pekerjaan itu buat di startup itu sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi karena ruang lingkup pekerjaannya itu luas dan cross antar divisi. Nah, kalau mungkin saya sedikit menjelaskan sedikit apa sih yang saya lakuin sebagai data analyst di paper.id. Nah, mungkin singkatnya sih, yang saya kerjakan itu mengimprove paper.id service ini kepada para user kita yang mayoritas UMKM, yang pengusaha, karena paper sendiri itu adalah sejenis software as a service gitu. Jadi gimana si paper ini membantu pembukuan dari user-usernya itu. Jadi saya membantu setiap divisi. Mungkin kalau teman-teman tahu di paper itu ada tim produk, tim marketing, tim customer service, dan tim business development, dan tim-tim lainnya. Nah, saya mensupport mereka dengan data. Misalnya tim produk ini pengen ngembangin suatu fitur atau pengen menghilangkan suatu fitur gitu yang dirasa cukup nggak guna sih buat para user. Nah, di situ kita ngasih insight melalui data gitu. Kenapa sih fitur ini sebenarnya nggak boleh dihilangkan dulu karena apanya, dan itu sangat panjang dan prosesnya itu melalui berbagai teknik analisis gitu. Nah, misalnya kalau kita lagi ngebantuin tim marketing, kita bisa ngasih insight terkait jenis campaign apa sih sebenarnya yang paling engagement buat tim marketing ini. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan data itu sendiri. Nah, mungkin saya sedikit ngasih tahu ya, analisis atau dashboard yang saya kerjakan. Mungkin saya nggak bisa nampilin data asli karena itu confidential gitu. Nah, misalnya saya mengerjakan suatu jenis analisis, analisisnya itu RFM gitu. Jadi dengan data user yang ada itu, kita
bisa nge-segmen nih setiap para user kita itu. Jadi kita kasih level mereka dari level 0 sampai 12 gitu. Dimana yang kita harapkan semua konsumer itu atau user itu berada di level 12 ini, top consumer. Nah, itu kita bisa kasih insight user yang ada di level 5 ini gimana sih biar bisa naik terus, apa sih treatment yang harus kita lakuin. Nah, itu bisa kita kasih insight kepada stakeholder itu melalui data. Nah, setelah mereka melakukan rekomendasi dari kita, tentu kita harus ngecek dong atau ngevaluasi gimana sih efek dari analisis itu ya. Itu biasanya kita bikinin dashboard. Mungkin sekilas tampilan dashboard itu ya yang kayak ada di gambar kanan bawah itu. Nah, apa sih yang sudah dihasilkan itu dengan analisis itu gitu. Nah, selama saya join di paper.id mungkin saya itu join dari Januari awal tahun ini ya, itu pertumbuhan nilai invoice-nya itu 300% hingga sekarang ya. Jadi data terakhir yang saya cek itu di bulan Juli kemarin itu meningkat 300% gitu. Nah, invoice yang di-create user itu pun juga meningkat 70% dibandingkan bulan Januari gitu. Jadi itulah sedikit dampak dari analisis data itu terhadap suatu bisnis ya. Nah, mungkin sekarang kita lanjut ke topik dari webinar ini. Yang pertama, kenapa sih data science? Terus gimana sih menjadi profesional di data science ini sendiri dan menguasai tools-tools yang digunakan oleh data science. Sebenarnya untuk yang pertama, why data science, itu sebenarnya ini topik yang bebas sih buat semua teman-teman yang emang benar-benar ingin terjun ke dunia data dan atau pengen belajar mengenai data science. Karena saat kita belajar data science itu sebenarnya kita nggak harus bekerja sebagai data analis, business analis, data scientist, atau business intelligence dan lain-lainnya. Nah, di sini saya ntar juga mencoba ngasih demo dan application terkait machine learning, computer vision, dan natural language processing gitu. Sebenarnya mereka ini nggak masuk dalam bidang ilmu data science ya, si machine learning, computer vision, dan NLP, karena ini masuknya dalam ruang lingkup AI ya. Tapi untuk memberikan insight yang lebih, itu data science biasanya menggunakan komponen-komponen ini untuk menghasilkan dampak yang lebih powerful lagi. Nah, yang pertama, why is data science? Nah, data science itu sendiri artinya ini menurut Google adalah interdisciplinary field that use scientific method, process algorithms, and system to extract knowledge and insight from many structural and unstructured data. Nah, intinya sih sebenarnya data science itu gimana kita ngasih insight kepada stakeholder atau diri kita sendiri atau pengguna manapun. Kita memberikan insight dari data yang ada gitu. Tapi sekarang data ini kan bukan data struktural data, tapi ada unstructured data gitu. Jadi gimana sih kita ngasih insight kepada stakeholder atau pengguna. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu apa itu structured atau unstructured data. Structured itu data yang mungkin teman-teman familiar yang dalam bentuk table yang biasanya ada diproses. Tapi sekarang kan ada unstructured data yang benar-benar dari raw data, data gambar, data suara yang harus kita proses yang bisa juga menghasilkan insight sebenarnya bagi pengguna. Jadi data science ini, menurut saya sih, kenapa harus belajar ini? Yang pertama, mungkin klasik banget ya, karena sering dengar kan data science is the sexiest job in this 21st century. Nah, kalau menurut saya, dengan belajar data science itu, kita belajar diverse skill gitu. Jadi biasanya di sini kita nggak cuma belajar bagaimana penggunaan teknologi, kita juga belajar penggunaan statistik dan bisnis gitu. Mungkin akan saya jelaskan di slide selanjutnya sih lebih detail. Jadi dengan mempelajari ini semua, kita itu menjadi lebih data driven dan lebih cerdas sih dalam mengambil decision making, dan itu sangat berdampak sih pada bisnis. Nah, keuntungannya lagi, belajar data science itu mengoffer great job opportunities and quick growth gitu. Jadi saat teman-teman itu mengolah data terkait kesehatan, itu teman-teman juga akan mendapatkan insight terkait ilmu kesehatan sebenarnya gitu. Jadi nggak cuma belajar data, tapi lebih mendalami bidang yang kita dalami itu sebenarnya gitu.
saat teman-teman mengolah data otomotif, teman-teman akan mendapatkan sekilas insight otomotif, atau jika ini data FMCG, teman-teman akan dapat sedikit insight-nya itu. Nah, jadi data science ini sebenarnya bisa dipelajari semua orang, dan sebenarnya ada di kehidupan sehari-hari kita sih sebenarnya. Jadi menurut saya pribadi, data science ini tujuannya itu adalah untuk efisiensi ya. Gimana dengan resource terbatas kita bisa menghasilkan output yang maksimal gitu. Misalnya nih, si seorang penjual baju itu mempelajari data science gitu. Dia udah tahu sih berapa sih stok baju yang sebenarnya dia jual aja dalam sehari itu gitu, dan warna apa sih yang harusnya yang paling laku gitu. Sebenarnya itu data itu ada di kehidupan sehari-hari gitu, tapi mungkin teman-teman kurang mendokumentasikannya aja. Nah, kadang kita nggak tahu sih seberapa data driven sih kita, karena contohnya itu bisa juga data tentang kegiatan sehari-hari, jam berapa sih kita berangkat kerja, berangkat kuliah, bahkan pengeluaran harian. Nah, bahkan ada orang yang benar-benar data driven, itu saat pengeluaran harian makan, itu dia juga mencatat dengan siapa sih dia makan, sehingga tuh kalau dia ngevaluasi itu dia bisa tahu sebulan itu dia makan dengan siapa aja, dan itu bisa mempengaruhi decision making dia buat sebulan ke depan gitu. Nah, itu sih pentingnya pelajari data science itu menurut saya. Dan intinya sih data science itu gimana sih kita memberikan insight dari data yang ada. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin saya pengen muter video dulu, dan ini lebih terkait computer vision sih, karena mungkin saya beranggapan nih teman-teman yang ada di sini sih udah familiar sih dengan structure data. Nah, gimana sih cara memproses unstructured data itu gitu. Saya putar videonya dulu ya. Nah, itu sedikit penerapan data science terkait gambar ya. Jadi misalnya nih, kalau saya bicara tentang bisnis nih, jika CCTV itu udah kita kasih model buat identify image, itu kita bisa tahu sih jenis baliho apa sih yang bakalan kita pasang gitu, karena kita tahu jenis kendaraan apa yang bakalan lewat gitu. Tapi 90% kendaraan itu truk ya, kita bisa lebih segmented sih kalau ada promosi gitu. Ini terkait computer vision ya. Nah, selanjutnya karena topik data science ini, saya akan bahas sih seberapa pentingnya sih data itu gitu. Nah, sebelumnya mungkin saya bisa ngasih tahu dulu teman-teman, karena data itu sebenarnya ada data cross sectional, data time series, dan data panel gitu. Perbedaannya mungkin data cross sectional ini data yang ada di satu waktu, sedangkan time series ini waktunya beruntun, dan
Data panel itu gabungan antara processional dan time series. Nah, ini gambar yang saya dapat dari Eudoreka sih. Eudoreka itu salah satu platform online untuk menjadi data scientist. Nah, kita bisa melihat tuh pertumbuhan data itu sendiri sejak tahun 2000 itu gede banget gitu, dan berarti ini potensi buat mengolah data itu sangat besar sih sebenarnya. Nah, kenapa sih 2000 ke atas itu gede? Itu karena emang digitalisasi itu lagi gencar-gencarnya ya. Jadi data yang ada secara digital itu banyak banget dan bisa diolah, sehingga semua orang berlomba-lomba sih mengumpulkan data. Mungkin teman-teman sering dengar data is the new oil. Nah, tapi saya pernah mengikuti salah satu acara webinar juga dari senior saya, itu dia udah bilang data itu udah bukan is the new oil lagi, data itu far beyond that gitu. Kenapa sih dia bisa bilang begitu gitu? Karena data itu bisa ngegerakin perekonomian gitu. Dan itu terjadi karena emang dengan data itu kita bisa tahu sih, bisa memaksa orang itu buat melakukan aktivitas pembelian gitu. Misalnya teman-teman yang awalnya nggak ada keinginan belanja, tapi tiba-tiba ada notif masuk dapat promo berapa puluh persen gitu, itu sehingga teman-teman jadi ingin belanja gitu. Jadi emang dengan data itu kita bisa menggerakkan perekonomian gitu. Nah, tentu analisis yang dibutuhkan itu harus sangat tepat ya, dan butuh akurasi ekstrim buat ngelakuin analisis tingkat kayak gitu ya. Nah, jadi data itu sekarang bukan hanya menjadi value lagi, tapi itu juga sudah menjadi aset gitu. Nah, karena dengan data itu kita bisa melakukan analisis deskriptif atau prediktif ya. Mungkin deskriptif ini lebih mencari pola, sedangkan prediktif itu prediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, jadi proses analisis itu sendiri menurut saya itu kayak endless cycle ya. Jadi misalnya kita udah mengidentifikasi nih pola data yang kita miliki, dan kita bisa memprediksi nih ke depannya akan gimana. Nah, setelah itu terjadi, kita bisa mengevaluasi lagi kenapa sih hasil analisis kita ini nggak sesuai prediksi. Nah, itu cycle-nya bisa berlanjut-lanjut terus gitu. Makanya data itu sangat penting, dan ilmu untuk mengolah data ini mungkin emang harus dimiliki oleh semua orang gitu. Nah, selanjutnya terkait bidang pekerjaan yang ada di data ini sendiri ya, mungkin saya memasukkan 3 ini karena menurut saya ini lebih familiar sih bagi teman-teman yang hadir di acara webinar ini. Pertama, data engineer, data analis, data scientist gitu. Dimana data scientist itu di setiap jobnya ini emang harus buat di programming tools ya. Jadi kalau di dalam role pekerjaannya data engineer ini biasanya bertugas untuk mengumpulkan data itu dari berbagai sumber. Jadi ada data dari Google Analytics, data dari aplikasinya, semuanya dia kumpulkan dan biasanya di-store oleh si data engineer ini ke data warehouse gitu. Jadi setelah di cleaning, si data analis atau data science ini bisa mengolah data itu menjadi insight yang berguna buat stakeholders yang ada di perusahaan itu. Biasanya part dari data engineer seperti itu. Dan di sini pengumpulan datanya itu emang harus automation ya, karena datanya ini bergerak setiap detik, bahkan setiap milidetik gitu. Jadi menurut saya buat data engineer ini emang harus kuat sih programmingnya. Nah, dan biasanya si data analis ini akan mencari pola atau pattern terkait data yang sudah dikumpulkan dari si engineer. Biasanya setelah ada tim bisnis yang punya hipotesa, kita membuktikannya, biasanya data analis dulu yang membuktikannya gimana sih kondisi hipotesanya itu gitu. Nah, dan selanjutnya part si data scientist ini biasanya ngemodeling untuk memprediksi apa sih yang akan terjadi ke depannya gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi sih bebas sih teman-teman pengen fokus di data engineer, data analis atau data scientist, tapi untuk data science itu sendiri setidaknya teman-teman harus punya pengetahuan terkait end-to-end proses dari data pipeline itu sendiri sih. Jadi kita juga harus tahu gimana sih cara ngumpulin data dari berbagai source dan nyimpannya di data warehouse, terus menganalisis hingga modeling dan mendeploy modelnya itu ke
production itu. Ya mungkin ini lebih teknikal ya, tapi setidaknya teman-teman ada gambaran sih terkait apa sih masing-masing dari pekerjaan data engineer, data analis, dan data scientist itu biasanya. Dan nggak terbatas di situ. Mungkin kalau teman-teman udah bekerja khususnya di startup itu sebenarnya sih nggak ada batasan data analis harus ngelakuin ini atau data scientist harus ngelakuin ini gitu, karena emang buat startup itu sendiri kita diminta harus bisa menguasai semuanya. Nah, selanjutnya terkait topik gimana sih jadi profesional di data science. Mungkin ini klasik banget yang saya tulis ya, karena ini klasiknya sih emang gitu ya, kita memilih pendidikan yang emang ujung-ujungnya mempelajari terkait ilmu data science itu sendiri, atau memang membaca buku atau mengikuti kurs online. Dan saya juga masukin self motivation di sini gitu. Menurut saya sih data science itu bisa dipelajari semua orang. Emang dari background education juga penting, mungkin mereka startnya lebih tinggi, tapi biarpun teman-teman dari background apapun sebenarnya bisa sih mempelajari data science ini sendiri. Dan reading ini bisa dari baca buku gitu. Saya sengaja nggak masukin karena emang pola belajar orang-orang itu setiap orang menurut saya berbeda-beda ya. Karena saya pribadi cukup sulit sih kalau saya mempelajari ilmu data science dari reading ini. Saya lebih senang praktikal langsung biasanya gitu. Nah, teman-teman bisa klik link yang ada di situ, mungkin itu ada list-list buku yang cukup recommended sih kalau emang teman-teman yang tipe belajar dari membaca buku. Nah, bisa juga belajar itu dari kurs online ya. Sekarang kurs online terkait data science ini banyak banget, dan mungkin kalau emang teman-teman yang kickstartnya dari nol banget, itu menurut saya sih teman-teman menggunakan datacamp terlebih dahulu gitu. Jadi di datacamp itu menurut saya buat orang-orang yang baru mulai dari nol itu sangat recommended, karena kita bisa tahu sih fungsi-fungsi atau library apa sih sebenarnya yang bisa digunakan gitu. Nah, kalau teman-teman udah tematik dan udah pengen sesuatu yang lebih tematik, teman-teman bisa masuk ke Kode Academy, Coursera, atau Udemy. Nah, selain itu, kalau teman-teman benar-benar ingin serius mendalami ilmu data science ini, self motivation itu penting ya. Jadi di sini bisa belajar dari teman-teman seumuran atau belajar dari orang lain. Terus gimana sih teman-teman mencoba menghandle data itu dengan tingkat kesulitan yang semakin sulit itu dalam analisisnya gitu. Karena ntar saya bisa jelaskan lebih lanjut. Self motivation ini menurut saya juga gimana sih teman-teman learn to love data gitu. Jadi intuisi terhadap data itu penting gitu. Jadi teman-teman jadi tahu saat teman-teman dapat data mentah, teman-teman udah ada gambaran sih apa sih yang kira-kira bisa dimunculin dari data ini sendiri. Dan untuk itu teman-teman juga butuh growth mindset sih menurut saya. Gimana teman-teman enjoy the challenge ya. Jadi karena buat analisis sendiri itu menurut saya itu semua teknik analisis itu bisa diterapkan, tapi kita nggak tahu seberapa sih dampak dari analisis kita itu gitu. Nah, itulah kita harus enjoy the challenge sih, karena teknik-teknik analisis itu pun juga semakin baru sih menurut saya setiap saatnya. Ini menurut saya secara teoritikal, tapi secara praktikal itu teman-teman sih yang pertama menguasai programming sih, karena ini sangat penting ya. Jadi dalam mengolah data itu kita membuat model atau melakukan analisis itu seperti trial and error gitu. Jadi untuk mengurangi waktunya itu kita butuh kemampuan programming ya, karena kita nggak mungkin ngulang dari nol terus kan. Nah, jadi itu pentingnya kemampuan program gitu. Jadi kemampuan kita dalam mengolah data itu lebih cepat, karena emang sekarang semuanya harus serba real time gitu. Jadi dengan programming itu kita juga bisa melakukan automation. Nah, kenapa harus menguasai programming juga? Karena data itu sendiri itu sekarang udah serba digital ya. Jadi untuk menghubungkan data dari berbagai source itu emang teman-teman butuh kemampuan programming gitu. Karena ada yang database MySQL, NoSQL, dan lain-lainnya itu kita butuhkan programming sih untuk menghubungkan datanya itu. Dan data yang biasanya di modeling itu mungkin kalau menggunakan konvensional model itu masih bisa dengan program-program
yang sering teman-teman dengar SPSS dan EViews, tapi kalau kita butuh data itu punya variabelnya hingga jutaan dan ratusan row, itu mereka tools-tools lama itu udah nggak sanggup sih buat ngerjainnya itu, makanya kita butuh programming skillnya ini buat ngolah data sebenarnya. Nah, selain itu teman-teman juga harus punya sih kemampuan statistik ya. Ini macam-macam sih kemampuan statistik ini. Kita mengetahui gimana sih itu rata-rata, standar deviasi, regresi, oversampling, dan undersampling. Karena saat mengolah data, jika teman-teman ingin melakukan suatu modeling, kita nggak bisa mengharapkan datanya itu jumlahnya sesuai dengan asumsi yang harus kita kerjakan di model itu gitu. Jadi kita harus mempunyai beberapa teknik statistik sih untuk men-tackle atau manipulasi datanya itu gitu. Jadi pengetahuan-pengetahuan dasar statistik itu sangat penting sebenarnya untuk mengolah data, dan hasilnya itu bisa teruji secara saintifik sih menurut saya gitu. Nah, selanjutnya kemampuan yang perlu dimiliki sih kalau ingin pelajari ini yaitu terkait bisnis ya, itu gimana sih kita decision making dalam melakukan analisis. Karena teknik yang kayak saya bilang sebelumnya, teknik analisis itu banyak, itu ibaratnya teman-teman kalau menggunakan teknik yang sangat tinggi untuk sebuah hipotesis yang bisa dikerjakan dengan mudah, itu ibaratnya membunuh semut dengan rudal gitu. Emang sih semutnya itu berhasil dan takluk, tapi kita terlalu buang-buang banyak energi gitu. Nah, ini sebenarnya penting ya. Jadi saya pernah misalnya di teman-teman di institusi keuangan deh, intuisi data terkait bisnis data ini sangat penting gitu. Jadi kita udah tahu sih variabel apa sih yang bakalan kita butuhin buat ngejawab problem itu gitu. Mungkin saya bisa kasih case ini terkait mengestimasi jumlah uang yang ada di ATM ya. Nah, kita sih bisa mengestimasinya itu dengan teknik forecasting sederhana ARIMA gitu, tapi buat menghasilkan akurasi yang lebih ekstrim, kita tentu membutuhkan pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu. Dan ini emang butuh kemampuan bisnis. Jadi ibaratnya kita bisa ngasih variabel-variabel di luar data yang kita miliki. Jadi misalnya teman-teman disuruh memprediksi berapa sih jumlah stok uang yang harus dimasukkan di suatu mesin ATM gitu, sehingga itu efisien dan nggak perlu dimasukkan berkali-kali gitu ya. Nah, jika teman-teman punya intuisi bisnis, itu teman-teman akan tahu gitu di titik-titik tertentu jenis ATM itu banyak penggunanya gitu. Jadi misalkan di tanggal orang gajian mungkin ini hanya berlaku di budaya Indonesia. Jadi di tanggal-tanggal tertentu itu kita udah tahu kita memberikan penimbang yang lebih besar di mesin ATM yang memang menjadi favorit buat penggunanya itu menarik uang gitu. Nah, itu kira-kira terkait intuisi bisnis. Dan biasanya intuisi terkait datanya ini juga terkait credit scoring deh. Saya pernah dengar yang ini juga cukup proven sih sebenarnya modelingnya. Jadi lembaga keuangan atau fintech itu memberikan credit scoring biasanya itu lebih rendah kepada orang-orang yang sering mengunjungi situs judi gitu. Sebenarnya nggak ada hubungannya kan, apa sih hubungan antara banyak kunjungan ke situs judi terhadap resiko pengembalian duitnya. Nah, itu ternyata ini cukup proven dan secara logikal sih emang benar ya. Jadi orang-orang yang sering berkunjung ke situs judi itu kita udah tahu tuh tata pengelolaan keuangannya sangat jelek gitu ya. Jadi makanya dia sering mengunjungi situs judi. Dan itu ternyata variabelnya cukup berpengaruh gitu buat menentukan credit scoring pada orang-orang yang bakal minjamnya. Jadi emang menurut saya ketiga skill ini yang mungkin diperlukan kalau teman-teman ingin perdalam ilmu data science atau bahkan berkarir dan ingin berkarir lah di data science itu sendiri gitu. Nah, kalau terkait tools-toolsnya itu, sebenarnya toolsnya itu ada banyak ya, tapi saya cukup ngerekomendasin terkait programmingnya itu teman-teman bisa milih R atau Python, dan terkait untuk visualisasi itu bisa milih Tableau atau Power BI gitu. Kenapa sih kita
saya merekomendasikan ini karena di slide sebelumnya itu saya udah kasih lihat gimana sih pertumbuhan data itu gitu. Nah, kalau teman-teman masih menggunakan Excel, itu mungkin kita udah tahu maksimal row dari Excel itu sekitar 2 jutaan ya menurut saya. Nah, mungkin kalau kita lagi ngehandle 1 juta data dan kalau keperluannya cuma untuk ngesam, itu mungkin masih bisa dihandle oleh Excel gitu. Tapi kalau ini udah mulai kompleks, itu Excel atau SPSS itu udah nggak bisa cover itu semua. Makanya kita butuh tools-tools yang lebih sophisticated ya menurut saya. Jadi R atau Python ini sebenarnya bebas sih teman-teman pengen kemana. Kalau saya pribadi sih, saya terkait visualisasi atau mengolah data struktural, saya lebih menggunakan R, sedangkan ketika saya pengen mengolah data unstructural, saya lebih menggunakan Python-nya sendiri gitu. Dan tools-tools yang open source ini sendiri juga banyak digunakan oleh orang lain, sehingga kalau teman-teman kebingungan, teman-teman bisa mencari sendiri gitu. Nah, tools yang selanjutnya itu Tableau atau Power BI, mungkin saya bisa jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, ada data science tools yang lain sih sebenarnya, dan ini cukup banyak sih. Tapi saya kali ini cuma memasukkan 4 aja sih, kayak Knigh, Metabase, OpenRefine, RapidMiner. Menurut saya ini sih memang membantu kita dalam melakukan analisis gitu, tapi lebih baik sih kita ngerjainnya itu di R atau Python, karena kita bisa lebih tahu sih fundamental dari analisisnya itu, dan kita bisa lebih mengcustom hasil analisis itu gitu sih. Karena saya pribadi, saya pernah menggunakan Metabase ini saat saya udah melakukan analisis dan saya pengen ngedownload, itu ada keterbatasan dari toolsnya sendiri, jadi dia nggak bisa ngedownload lebih dari 2000 raw gitu. Jadi emang tools ini sendiri menurut saya sih lebih banyak digunakan oleh end user ya. Jadi buat si data science, baik itu data scientist atau data analis, itu menganalisis data di R atau Python. Dan buat end user yang pengen mencoba custom sendiri asumsi atau hipotesa dia, biasanya mereka menggunakan tools ini gitu. Nah, selanjutnya visualization tools ya. Jadi setelah kita memberikan insight, ya kita harus mengkomunikasikan dong hasilnya itu kepada user. Karena kalau itu buat diri kita sendiri, mungkin kita bisa ngerti sih apa sih yang dibicarakan oleh data itu. Nah, buat orang-orang lain di luar ruang lingkup data, itu kita emang butuh visualisasi toolsnya ini ya. Jadi mungkin teman-teman cukup mempelajari Power BI dan Tableau, karena menurut saya dua tools ini sih yang banyak emang digunakan oleh perusahaan-perusahaan high-tech teknologi sekarang. Mungkin saya cuma bisa memberikan sedikit masukan ya kalau teman-teman ingin melakukan visualization tools ya. Jadi kenapa sih kita menggunakan ini? Karena selain kita harus nge-track itu gimana sih perkembangan data dan analisis kita setiap waktunya, jadi setiap ada perubahan yang kelihatan signifikan, kita bisa take action dengan cepat ya. Tools ini juga lebih powerful buat nunjukin hasil visualisasi gitu, karena kalau kita masih menggunakan tools lama itu mungkin saya merasa kita hanya bisa menampilkan data itu 2 dimensi ya, antara X dan Y gitu. Sedangkan menggunakan tools ini kita bisa 3 dimensi, 4 dimensi, bahkan 5 dimensi gitu. Jadi saat saya mempunyai 2 data integer gitu, saya bisa memunculkan scatter plot. Nah, jadi mungkin ini deh sedikit masukan sih dari saya. Saat melakukan visualisasi itu kita harus tahu dulu sih jenis data apa sih yang bakalan kita visualisasi. Nah, data itu sendiri ada 4 jenisnya sebenarnya, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tapi di programming itu dia akan ngebaca itu data sebagai vector atau data sebagai integer atau float gitu. Nah, jika teman-teman ingin memvisualisasi data terkait kategori dengan integer, teman-teman mungkin bisa menggunakan box plot jika ingin mengukur nilai integernya itu sendiri. Nah, jika teman-teman mempunyai jenis data yang integer dan integer, menurut saya sih teman-teman bisa menggunakan visualisasi yang jenis scatter plot ya. Scatter plot itu yang ada titik-titiknya, sumbu X, sumbu Y, dan itu titik-titiknya itu merepresentasikan
berapa sih angkanya. Nah, kalau teman-teman punya datanya terkait faktor dan integer, tapi teman-teman nggak ingin membandingkan nilai ukurnya, itu biasanya bisa menggunakan bar chart menurut saya gitu. Jadi kemampuan visualisasi ini juga penting, sehingga kita bisa stakeholder itu bisa tahu sih apa sih dari maksud dari analisis kita itu sendiri sebenarnya. Nah, selanjutnya saya sebenarnya pengen ngasih demo terkait computer vision, itu gimana sih kita ngolah data gambar itu. Tapi karena di sini di demo ini saya membutuhkan kamera juga, itu hasilnya nggak bisa jalan karena kameranya udah kepake buat webinar kali ini ya. Jadi di sini saya pengen ngasih tahu sih, saat kalian memproses data gambar itu apa sih yang bisa dilakukan gitu, menurunkan skalanya, dan gimana sih tampilan data gambar itu sendiri. Kalau teman-teman lihat googling data di internet, itu kan ada ukurannya dari 800 kali 700, yaitu berarti datanya itu saat kita import itu ada 800 baris dan 700 row gitu. Dan jika data itu warna, itu ada lagi 3, sehingga itu 800 kali 700, 3 lapis. Jadi makanya kita membutuhkan tools yang lebih bagus sih buat memproses data gambar ini. Makanya saya merekomendasikan sih teman-teman belajar menggunakan R atau Python. Nah, di sini demo yang saya coba itu gimana sih dia ngedeteksi gambar foto. Jadi misalnya ntar saya ngasih foto yang lain, si toolsnya ini akan tahu ini gambar foto siapa sih, dan jika data-data itu dikumpulkan itu bisa memberikan cukup insight sih sebenarnya bagi pengguna. Nah, selain itu machine learning di sini saya juga pengen ngaplikasiin terkait machine learning ya. Sebenarnya machine learning ini berada di luar data science, tapi data science itu menggunakan machine learning untuk menghasilkan insight yang lebih powerful. Nah, jadi misalnya machine learning itu sendiri ada supervised dan unsupervised learning, di mana supervised ini si mesin itu udah tahu nih label yang kita berikan, dan kita bisa menyuruh dia untuk memprediksi label apa sih yang akan kita kasih untuk data selanjutnya. Jadi itu bisa secara otomatis, dan machine learning ini semakin dia membutuhkan historical data yang banyak ya. Jadi historical data itu sangat mempengaruhi akurasi dari machine learning itu sendiri. Misalnya penerapan dari machine learning ini, misalnya teman-teman punya data terkait email yang masuk nih, biasanya kita bisa ngedetect tuh si machine learning ini bisa kita train dia untuk ngedetect email ini akan jadi spam atau enggak spam gitu. Itu penerapan machine learning ya. Sedangkan unsupervised machine learning ini datanya itu kita nggak labelin gitu, jadi si mesin ini yang akan nge-segmented si data ini, dia mau di segmented 3 atau 5 bagian. Jadi saya pernah lihat sih penerapan machine learning ini, misalnya teman-teman mempunyai data orang-orang yang pengen ini deh, lokasi-lokasi setiap orang, dan teman-teman pengen buka usaha kebab gitu. Dengan menggunakan supervised machine learning, teman-teman bisa tahu sih berapa titik sih yang harus kita tempatin di semua peta ini biar semua orang itu bisa mendatangi kios kebab kita gitu. Jadi ya mungkin saya salah nggak masukin gambarnya, jadi mungkin tidak teman-teman ada gambaran gimana sih penerapan unsupervised machine learning itu sendiri gitu. Di unsupervised itu ada juga dimensional reduction. Itu saat teman-teman dapat data, itu biasanya datanya itu ada 500 kolom, dan teman-teman nggak tahu nih variabel apa sih sebenarnya yang harus dipakai. Nah, itu unsupervised machine learning juga bisa mencari tahu sih variabel yang sebenarnya lebih signifikan, dan jadi kita bisa ngabain variabel lainnya gitu. Mungkin di sini saya coba kasih contoh penerapan machine learning ya. Nah, ini salah satu open source menurut saya. Ini ada orang yang buat machine learning terkait gimana sih sebaran COVID.
terhadap healthcare capacity gitu. Jadi kita bisa ngepredik sendiri secara custom uh, kapasitas dari setiap healthcare ini terhadap COVID gitu. Jadi ya inilah keunggulan dari machine learning itu sendiri. Jadi hasil dari machine learning ini sebenarnya tergantung dari analisisnya itu sendiri ya. Jadi ibaratnya menurut saya setiap analisis itu hasilnya beda-beda. Jika kita kasih puzzle itu ada yang bisa menghasilkan gambar A, gambar B, dan gambar C. Tapi yang perlu di underline dari itu adalah seberapa impactfulnya sih dari machine learning-nya itu terhadap stakeholders itu. Ini salah satu. Mungkin teman-teman bisa explore juga ntar kalau penasaran terkait machine learning ini. Nah di sini saya mencoba mengasih tahu terkait supervised machine learning ya. Jadi supervised machine learning itu buat yang tradisional mungkin teman-teman sering dengar itu regression. Nah itu kenapa kita butuh kemampuan statistik, karena kita harus tahu asumsi apa sih yang dibutuhkan untuk membentuk regression itu sendiri gitu. Dan untuk yang modern supervised learning itu ada XGBoost dan lain-lainnya gitu. Jadi ibaratnya kita harus tahu sih jenis analisis machine learning apa sih yang bakalan kita pakai di data kita itu. Nah selanjutnya ada computer vision. Ini kita ngedeteksi objek ya. Jadi misalnya teman-teman masang kamera di suatu ruangan, teman-teman bisa tahu tuh pergerakan objeknya itu gimana. Dan itu jika datanya itu banyak, itu juga cukup menjadi insight sih buat para user. Nah mungkin ya ada contohnya juga terkait ini. Ini punya Microsoft. Gimana sih kita ngedeteksi objek itu gitu. Jadi sebenarnya itu kita bisa ngedeteksi objek dari tulisannya. Misalnya tuh kita suruh si program kita membaca data, itu dia bisa ngebaca itu tulisan free dan Hux. Dan jika kita pengen menganalisis lebih lanjut dari kumpulan data yang ada itu, kita bisa ngasih insight sih, data apa sih sebenarnya yang sering di-post, atau kenapa sih orang lebih banyak nge-post data ini. Dan itu sebenarnya penggabungan antara data science dan computer vision gitu. Dan terkait computer vision ini custom ya sebenarnya, tergantung siapa yang bikinnya. Dia bisa bermacam-macam. Jadi kita bisa mengidentifikasi juga sih dari gambar ini apa sih yang bisa kita kasih label yang ada di sini. Contohnya 100% air, sky, dan lain-lainnya itu. Jadi gimana sih kita ngelatih si komputer buat mengidentifikasi objek. Nah selain itu yang juga sering digunakan itu natural language processing, yaitu gimana sih cara kita ngelatih komputer untuk mengerti bahasa manusia gitu. Jadi karena data itu nggak cuma data structure, jadi ada juga itu data teks, dan gimana sih kita menarik insight dari suatu teks itu gitu. Nah ini contohnya, saya tadi coba terkait ini sih data saya ini, saya coba gimana sih dia ngedetect summary yang ada di teks itu sendiri gitu. Jadi emang penggunaan data science ini membantu kita untuk mendapatkan insight yang lebih cepat ya. Jadi misalnya ini tadi saya memunculkan teks terkait data science dari Wikipedia. Nah si natural language processing yang dikembangkan oleh Watson ini bisa ngebaca overall sentiment dari kalimat itu positif. Terus keywords yang dia munculkannya itu apa sih, sehingga kita tahu summary dari teks itu gitu. Selain itu entities apa sih, dan dia bisa ngedetect itu nama orang dari teks itu sendiri. Nah penerapannya ini di data science itu misalnya teman-teman kalau tahu Google Play Store ya, itu kan biasanya ada komen-komen terkait aplikasi gitu. Nah kita bisa ngasih insight sih, apa sih summary dari kumpulan komen-komen orang itu sebenarnya gitu.
Jadi gimana cara kita memanfaatkan data teks ini kepada para user sebenarnya. Selain itu ada juga mungkin ini lebih ke computer vision recommendation system. Itu teman-teman bisa bayangin kalau teman-teman mencari pencarian di Google ataupun di e-commerce saat teman-teman mengetik kalimat itu dia bisa ngerekomendasiin produk yang sesuai gitu. Nah itu juga salah satu penerapan data science dengan menggunakan machine learning. Itu bahkan menggunakan deep learning sih menurut saya. Nah mungkin itu aja sih sedikit gambaran yang bisa saya paparkan pada teman-teman pada pagi hari ini. Nah selanjutnya ini quote yang cukup menarik sih bagi saya gitu. In God we trust, outsider must bring data. Jadi emang peran data itu sendiri menurut saya sangat penting dan kita butuh kemampuan yang lebih untuk mengekstrak nilai dari data itu sehingga menjadi knowledge gitu. Ya terima kasih, mungkin saya kembalikan ini ke moderator Nicholas. Ya terima kasih Nicholas. Ya, sip. Oke, makasih banyak, Za. Jadi beres ini, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk nanti kita akan bacakan. Lalu nanti mungkin beberapa pertanyaan itu ada yang sebetulnya udah dijelaskan untuk presentasi. Cuman nanti dari guanya nanti bakal tetap bacain, Za. Jadi mungkin buat di review lah gitu. Mungkin ada yang baru join belakangan gitu kan. Nah, sebelum kita sesi tanya jawab, kita biasanya ada sesi foto. Jadi fotonya itu lewat screenshot aja. Jadi teman-teman yang mungkin bersedia bisa nyalakan videonya. Nanti dari saya bakal screenshot. Nanti kita bakal post di sosmed. Nah, jadi untuk foto silakan dinyalakan video. Nanti kita hitung mundur dari 5 detik dari 10 detik lah ya dari sekarang. Nah, oke, sip. Nah, kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, screenshot. Oke. Sip, udah. Makasih banyak. Nah, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Oke, di sini pertanyaan yang kita bacakan dari atas dulu ya, Za. Oke. Suara aman ya, Za? Jelas kok. Nah, tadi ini ada yang nanya dari Mas Andreas. Tools apa yang dipakai buat bikin dashboard? Tableau, Python, atau Excel? Tadi kan kayaknya udah sempat dijelasin juga tuh. Boleh di review aja ya, tentang ini, Za? Iya. Mungkin kalau dari saya untuk Mas Andreas ya, dari dashboard itu sih yang penting itu gimana kita bisa mengkomunikasikan datanya itu kepada user penggunanya itu gitu. Jadi dashboard ini ibaratnya si dashboard ini sendiri, Tableau atau Power BI sebenarnya bisa ngeproses data itu sendiri, tapi dia nggak bisa in-depth atau lebih kompleks seperti yang kita lakukan di programming tools gitu. Jadi biasanya di programming tools itu sendiri kita udah nge-cleaning data yang kita butuhin buat ditampilin ke dashboard, dan kita bisa nge-import si data yang ada di tools di data warehouse itu ke dashboard sehingga menjadi visualisasi gitu. Jadi itulah pentingnya penggunaan tools-tools yang lebih sophisticated yang menurut saya. Jadi gimana sih kita bisa nge-connecting datanya itu dari berbagai source gitu. Jadi untuk dashboard itu sendiri mungkin Mas Andreas bisa nge-cleaning dulu di R atau Python-nya, setelah itu diimport ke Tableau atau Power BI dan visualisasiin si dashboard itu. Berarti sebetulnya kan data science ini toolsnya banyak gitu kan ya. Banyak. Mungkin yang paling penting sebenarnya buat jadi profesional bidang data science itu sebetulnya mungkin lebih ke arah menguasai konsepnya. Nanti kayak toolsnya ya pasti bakal terus ada tools baru gitu kan. Ada Power BI, Tableau gitu kan ya. Nggak tahu, mungkin 10 tahun lagi Tableau udah nggak ada yang pakai lagi gitu kan, udah ada. Iya, bakalan ada yang lebih. Karena setahu saya sendiri Google juga ngembangin toolsnya sendiri ya. Jadi buat visualisasi kalau teman-teman kerja di Google itu mereka menggunakan Google Data Studio gitu. Jadi itu emang tools yang mereka kembangin sendiri. Jadi yang penting sih kita tahu konsepnya sih, gimana cara mengekstrak value dari data itu dan mengkomunikasikannya ke orang lain gitu. Sehingga data itu jadi bermanfaat. Itu dasar tentang data science ya jatuhnya ya. Iya, kira-kira gitu sih. Oke.
Nah, ini lanjut, ada yang nanya tentang daftar absen. Jadi kita sebenarnya kita nggak ada absen. Nanti kita cuma ada link untuk feedback. Jadi teman-teman bisa isi feedback di situ. Lalu juga kalau misalnya mau request untuk sertifikat juga, nanti kita bisa diisi dari form situ. Nah, kita langsung pertanyaan yang berikutnya ya. Untuk yang baru mau belajar data science, itu memakai spek laptopnya kayak gimana? Berat nggak sih? Biasanya kan data ini kan banyak nih, gitu kan. Perlu sampai kayak harus punya server sendiri gitu untuk belajar data science, atau laptop misalnya laptop RAM 2 giga cukup gitu. Pengalaman dari Irza gimana buat yang baru mulai belajar nih? Ya buat mulai belajar sih, sebenarnya data science ini buat mengolah datanya itu tergantung berapa sih jumlah datanya itu gitu. Kalau kita cuma punya 10 baris sih, RAM 2 giga sih sebenarnya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau ini datanya yang kita punya itu udah berjuta-juta baris dan ratusan kolom, ya itu nggak bisa dihandle pakai laptop dengan 2 GB RAM gitu. Jadi emang setahu saya sih orang rata-rata laptopnya i7 dan RAM-nya itu di atas 8 GB sih setahu saya. Dan mungkin juga sekarang juga bisa sih diolah itu di cloud-nya langsung ya sebenarnya ya, kalau itu berbicara terkait big data, datanya itu bisa diolah di cloud juga sih sebenarnya. Jadi ya itu sih menurut saya, kalau emang pengen coba mungkin bisa dari jumlah data yang sedikit dan apa sih yang bisa insight yang bisa kita tampilkan dari data ini sebenarnya gitu. Itu sih intinya. Ya. Artinya mungkin kalau misalnya baru belajar ya supaya nggak terlalu makan spek, nggak perlu spek data yang terlalu tinggi, ya datanya disedikitkan aja. Jadi kita lebih ke arah belajar konsepnya. Nanti kan suatu udah sebetulnya mungkin kerja di bidang data science atau data analytics atau bidang machine learning, itu pasti nanti biasanya servernya disediakan. Jadi kayak ya kita konsepnya kita terapkan di situ, jumlah datanya aja yang lebih banyak gitu kan. Ya, benar. Oke. Terus ini ada roadmap nggak buat belajar data science gitu? Ini mungkin buat yang baru pemula bingung gitu kan. Ya ada sebagian orang mungkin dia backgroundnya matematik atau statistik gitu kan. Lalu mau belajar ke data science berarti artinya kan harus belajar IT juga. Atau mungkin yang backgroundnya IT harus belajar apa gitu. Atau yang malah nggak punya background keduanya gitu. Gimana kira-kira buat itu? Ya karena inti dari data science itu sebenarnya gimana kita bisa ngekstrak value dari data, itu sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya orang itu mau backgroundnya dari mana, tapi cari tahu dulu sih apa sih trigger dia yang pengen biar dia bisa belajar data science ini terus gitu. Apakah dia tertarik di statistiknya, di programmingnya, atau di bisnisnya itu sendiri gitu. Nah jadi coba fokus di salah satu bidang itu dan coba sih mulai mengolah-ngolah data, karena menurut saya buat bisa miliki kemampuan ngekstrak value dari data itu butuh practical skill ya sebenarnya ya. Saat kita mencoba data A, kita bisa menghasilkan insight apa, dan data B menghasilkan insight apa gitu. Jadi emang lebih dibanyakin sih practical skill-nya sih kalau emang pengen mendalami data science-nya itu sendiri gitu. Oke. Ya, dan mungkin ya kalau data open source itu sebenarnya ada banyak ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam Kaggle itu sebenarnya ada banyak data yang bisa diolah gitu. Jadi kalau emang benar-benar niat, itu pasti akan mencoba nge-download salah satu data dan mencoba ngasih insight, apa sih insight yang bisa teman-teman berikan ya. Biarpun itu rata-rata penjualan total ya itu bisa dikatakan insight gitu. Yang bedakannya itu seberapa impactful sih insight yang teman-teman berikan dari data itu gitu. Oke. Nah, ya mungkin ya kalau materi pembelajaran juga udah banyak juga sih ya. Iya. Jadi sebetulnya background apapun nggak masalah. Ya yang penting yang mau belajar aja buat tadi 3 bidang ya. Ada tentang apa tadi? Berarti bisnis. Fokusnya ke bisnis, programming, sama statistik sih. Oke. Tapi sebetulnya walaupun misalnya mau fokus ke arah statistik, tapi ya mungkin perlu tahu juga dari bisnisnya kayak gimana gitu, programming juga gimana. Iya, misalnya nih si data udah ngasih tahu kita harus ngembangin produk A, tapi kalau dari sisi bisnisnya kita emang nggak punya biaya, kita nggak bisa ngemaksain buat ngelakuin itu gitu. Makanya kita butuh pertimbangan sebenarnya dari sisi bisnis, nggak cuma dari datanya itu.
ada sense of business-nya juga. Oke. Oke, sip. Berarti ini lanjut ya. Ada yang tanya tentang link YouTube. Tadi kita sempat share juga, itu ada link. Jadi kita ada website academy.nusantek.com. Nah, di situ link video webinarnya semua kita upload ke situ. Jadi teman-teman tinggal buka itu, lalu nanti bisa video webinar ini juga kita upload ke sana. Sudah ada sekitar berapa webinar kita adakan ya? Sekitar 30-an webinar kita adakan. Itu video-videonya kita upload semua di situ. Jadi teman-teman tinggal nonton. Data science juga ini udah yang sebelumnya itu tentang machine learning, lalu ada juga tentang data engineer kalau nggak salah. Jadi ini yang ketiga terkait data lah ya, tentang data science. Nah, lalu juga info-info tentang misalnya webinar-webinar berikutnya yang diadakan itu kita ada grup Telegram, linknya juga udah kita share. Ini saya post ulang ya. Nah, itu teman-teman bisa join di situ aja. Oke, itu tentang yang nanya YouTube. Selanjutnya, ini kita mana ya tadi ya? Oh ya ini tentang bahasa pemrograman, Za. Kalau bahasa pemrograman apa yang selama ini digunakan, gitu kan? Lalu dibolehkan nggak sih pakai library yang sudah ada, atau harus bikin sendiri nih fungsi-fungsinya itu untuk di pekerjaan sehari-hari berarti ya sebetulnya? Ya mungkin ini saya jawab. Kita sebenarnya sih bisa sih kita bikin fungsi-fungsi itu sendiri gitu, tapi itu nggak perlu dilakukan karena sebenarnya udah dibikin oleh orang yang lebih expert gitu. Ngapain sih kita nggak cuma memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada, karena buat data science itu sendiri kita harus kita butuh kecepatan ya dalam nge-handle data. Jadi saat kita ada data problem, itu yang dibutuhkan oleh stakeholder itu hasil yang cepat gitu. Jadi nggak perlu memperibet diri sendiri sih sebenarnya di data science itu sendiri gitu. Jadi saya biasanya tetap menggunakan fungsi-fungsi yang ada dan ya mengkombinasikan di berbagai fungsi yang ada itu juga gitu. Nah selain itu tadi ada satu poin yang pengen saya kasih tahu terkait apa ya guys. Jadi coba diulangi lagi pertanyaan Nicholas. Tentang library sama bahasa pemrograman yang digunakan. Gitu. Boleh nggak sih pakai library gitu kan? Kalau yang ditanya sih bahasa pemrograman apa yang sering digunakan, yang selama ini digunakan sehari-hari mungkin ya. Lalu boleh nggak sih pakai library gitu? Atau harus bikin sendiri? Ya, mungkin terkait bahasa pemrograman ya itu sebenarnya bebas sih. Yang penting itu ngejawab sih hasil yang kita gunakan itu. Dan terkait library itu sebenarnya sih di sini di startup itu sendiri kan kebanyakan itu sesuatu yang baru ya, jadi makanya kita malah dituntut untuk cari tahu library lebih banyak sih sebenarnya, karena emang buat mengembangkan produk itu butuh trial and error kan. Saat kita mencoba A dan ini belum maksimal, kan coba B dan coba C, dan mana sih hasil yang paling maksimal. Makanya sebenarnya bebas sih sebenarnya tools atau library yang bisa digunakan gitu. Oke. Sip, berarti kita lanjut aja ya buat pertanyaan berikutnya. Nah, ini tentang data science. Data mining itu masuk data science nggak sih? Tadi kayaknya ada itu ya penjelasan juga tentang data science itu ada apa aja. Iya, data mining sih menurut saya emang masuk ke data science ya. Mungkin itu di tahapan pertamanya ya, gimana? Karena emang data science itu sendiri gimana sih end-to-end proses dari mengumpulkan data hingga menjadi value gitu. Jadi kita harus understand dulu sih bisnis problemnya apa, dan setelah kita tahu dan kita bisa mengumpulkan sih data apa yang bakalan kita butuhkan buat menjawab hipotesis itu. Nah itu kita butuh data internal dan eksternal kan, jadi emang data mining juga termasuk dalam proses data science sebenarnya. Oke. Nah terus ya itu tentang pertanyaan data mining. Nah selanjutnya ini buat yang mau pemula nih di bidang data science itu apa sih yang harus dimiliki supaya bisa diterima kerja nih sebagai data scientist atau data analis atau ya data engineer gitu ya? Ya mungkin yang di slide itu udah saya sebutkan ya. Mungkin teman-teman cukup menguasai salah satu programming tools kayak R atau Python, dan salah satu visualization tools ya, Power BI atau Tableau. Jadi jika teman-teman udah menguasai ini sebenarnya itu udah dapat sih apa yang teman-teman lakuin di perusahaan itu nantinya,
dan sisanya itu bisa dikembangkan, dan kebanyakan emang untuk belajar data science ini yaitu learning by doing gitu, karena datanya itu selalu berubah setiap hari gitu. Jadi semakin kita mendalaminya, kita semakin dapat value-value lain dari data itu gitu. Jadi emang cukup menguasai tools-tools itu dulu kalau emang pengen mulai karir ya. Harus mau belajar juga ya, kayak misalnya apa bisnisnya bidang konstruksi mungkin ya, berarti dipelajari tentang ilmu-ilmu ya seputar ilmu seputar konstruksi ya, kita juga harus mempelajari gitu. Juga nanti kalau apalagi kayak di waktu itu kan sempat di BPS ya, BPS kan itu kayak semua bidang gitu ya, tentang kemiskinan, tentang kependudukan, tentang benar-benar penyakit ya. Nah, oke. Terus ini saya termasuk orang yang masih blank tentang data analis atau data scientist. Ada contoh aplikasi data analysis atau scientist terkait business development? Ini. Ya misalnya nih, kan terkait business development, kita cari tahu dulu sih bisnis yang pengen kita kembangin ini apa gitu. Nah, dari kita tahu dari bisnis itu, kita bisa nge-extract pattern dulu secara deskriptif sih dengan data yang kita miliki. Siapa sih yang meminati bisnis itu sebenarnya, terus rentang umur berapa, dan kita coba ngasih sedikit analisis. Mungkin salah satu analisis yang pernah teman-teman dengar itu kayak decision tree. Itu saat data kita itu cewek atau cowok, berapa sih probability dia yang akan ngelakuin action A atau action B atau action C gitu, dan itu bisa dikaitkan terkait tujuan pengembangan bisnisnya itu sendiri gitu. Jadi why-nya dulu sih yang penting dari bisnis ini, apa sih yang pengen kita kembangin, dan kita bisa ngelihat itu dari value dari data yang kita punya gitu. Dan biasanya secara deskriptif analytical itu kita ngecari pola dari data itu, dan si scientist akan memprediksi gimana sih ke depannya yang akan terjadi dengan data yang ada gitu. Jadi itu sih menurut saya. Apa kira-kira udah menjawab atau belum ya dari buat masnya ya? Ya, ini Mas dan Satya, kalau misalnya mungkin kurang jelas nanti boleh ditanyakan aja, nanti kita jawab ya di bawah. Nah, selanjutnya nih dari tadi Mbak Nurul. Boleh cerita nggak tentang pengalaman gimana dulu belajar data analis, terus bagaimana menyikapi kalau ada kesulitan ngerjain project untuk portofolio, lalu sampai titik mana yakin nih buat ngelamar kerja sebagai data analis gitu? Ya. Mungkin saya bisa bilang karena basic saya emang statistik ya, jadi start saya itu emang nggak terlalu dari nol. Itu saya udah ada sih sense of data, jadi saat saya diberikan data, saya udah tahu nih apa sih yang bisa saya tampilkan. Nah, di situ saya sih sebenarnya mulai mempelajari programming toolsnya ya, karena kita butuh hasil dengan akurasi ekstrim gitu. Jadi saya coba-coba tuh menggunakan XGBoost, itu dimana itu black box, jadi dia punya akurasi ekstrim, tapi itu bisa diterapkan di berbagai jenis data gitu. Jadi saya coba membaca-baca juga teknik analytical apa sih yang possible atau yang lagi berkembang sebenarnya saat ini gitu. Jadi dengan basic saya statistik itu, saya fokus pengembangan programming skill, saya jadi tahu sih gimana sih cara mengenerate insight-nya itu sebenarnya gitu. Saat saya menghandle suatu project, yang paling pentingnya itu kita harus tahu dulu sih goals dari project itu sendiri gitu. Dia pengen tahu misalnya kenapa sih penjualan dia turun. Nah, projectnya itu kita bisa fokus terhadap eksplorasi dari variabel-variabel yang bisa mendukung buat ngejawab hipotesis itu gitu. Nah, itulah gunanya ilmu statistik. Kita perlu menguji dengan macam teknik statistik lah untuk membuktikan secara saintifik asumsi kita itu benar gitu. Oke. Terus gimana sih ceritanya waktu pas itu kan mungkin lebih ke itu ya, mungkin di awal-awal karir lebih banyaknya nggak ada kaitan dengan IT gitu ya. Kalau sementara kan sekarang udah berkaitan dengan IT, itu kayak istilahnya susah nggak sih? Terus kayak apa yang dilakukan waktu awal-awal itu untuk belajar IT? Kayaknya kan biasanya orang yang kurang di background IT agak susah belajar IT.
Mungkin juga nih kalau orang IT mau ke statistik, agak ilmu statistiknya kurang, kayak gimana sih ceritanya waktu itu gitu? Emang sih awalnya itu struggle ya, karena emang IT itu luas banget kan. Kita tahu itu ada PHP, JavaScript, Java, C++, R, Python dan lainnya itu. Jadi saya mencoba mendalami penggunaannya masing-masing sih. Dan itu buat belajarnya itu saya lebih ke praktikal gitu. Jadi saat saya mencoba data dan saya ngelihat nih orang menghasilkan insight apa dari data itu gitu. Saya coba menggunakan cara lain dan cara dia, dan saya jadi tahu sih, oh gini nih cara mengolah data yang lebih baik dan lebih benar gitu. Jadi ya kita harus trial and error sih sebenarnya. Iya. Oke, yang penting mau nyoba itu ya. Mau nyoba sih sebenarnya dulu. Pasti pusing lah ya awal-awal. Pusing sih. Nah, ini juga sama nih, ada yang pertanyaan dari Mas Jati Putra. Kalau masih nggak paham tentang statistik tapi ingin belajar data science, sarannya buat tahapan belajarnya gimana gitu kan? Ya, ini berarti kan yang nggak punya background statistik nih. Gimana, Zak? Mungkin sebenarnya Mas siapa tadi namanya? Mas Jati Putra. Mas Jati mungkin sebenarnya tahu sih, statistik itu ada yang ribet, ada yang enggaknya terkait rata-rata, standar deviasi, variance. Mungkin Mas Jati itu udah tahu gitu, tapi yang lainnya itu belum didalami secara detail. Mungkin ngebaca-baca dulu sih, apa sih tujuan kita melakukan uji ini gitu, apa sih tujuan kita ngelakuin undersampling atau oversampling. Nah, kalau kita udah tahu maksudnya, itu mungkin kita bisa lebih mendalami statistiknya itu sendiri gitu. Karena sebenarnya statistik itu sangat menarik ya, jadi gimana kita bisa menarik kesimpulan dari suatu yang sebenarnya masih bias gitu. Jadi pendalaman ilmu statistik itu sebenarnya penting. Ya, karena pas di real world-nya itu datanya itu nggak sesmooth yang kita bayangkan pas latihan sih sebenarnya gitu. Okay. Tapi serunya itu kan kita bisa dapat insight dari insight, ya. Data yang ada. Oke. Nah, itu buat jawaban pertanyaan Mas Jati Putra. Next ini ada dari Mas Faro Rashid. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon pendapatnya mengenai kultur data driven di Indonesia. Karena data science akan sulit memberi result jika data secara kuantitas dan kualitas tidak mendukung. Terima kasih. Ya mungkin kalau kultur data driven itu bisa dilihat itu perusahaan-perusahaan kayak Gojek, Uber dan lain-lainnya itu ya. Misalnya kita tahu nih Unilever itu besar, itu kan udah beberapa tahun berkembang sebenarnya, sedangkan Gojek dan Uber ini sebenarnya baru dari tahun berapa sih sehingga dia bisa ngecapai titik valuasi sekarang gitu. Nah itu karena mereka emang setiap decision making yang penting-penting maupun nggak penting itu berdasarkan data gitu. Jadi kultur data driven itu sebenarnya udah diterapin sih di beberapa perusahaan teknologi sekarang. Nah, ya mungkin kalau dulu istilahnya apa ya, perusahaan besar, ya mereka juga pasti ada tentang data gitu, tapi memang pertumbuhannya lebih lambat. Nah, sekarang perusahaan startup ini bisa berkembang cepat, bisa istilahnya tumbuh secara cepat karena mereka fokus sama data gitu kan. Iya. Oke. Nah, ya artinya sebenarnya ya kalau misalnya mau berkembang di zaman sekarang ya harus mikirin data gitu kan. Ada istilahnya itu data is the new oil gitu kan. Jadi kayak zaman dulu minyak tuh kayak apa, negara penghasil minyak yang kaya. Sekarang negara yang bisa mengolah data yang sebetulnya benar. Tapi tadi kan di slide saya bilang juga tuh data itu bukan is the new oil lagi, far beyond that gitu. Jadi data itu bisa ngegerakin perekonomian gitu nih. Jadi misalnya nih Nicholas nggak pengen belanja sih sebenarnya, tapi si Google itu punya data terkait behavior dan kemungkinan kita bakalan belanja gitu. Dia punya probability kalau si Nicholas di trade ini dia pasti akan ngebeli produk ini gitu. Jadi data itu sekarang bahkan bisa ngegerakin perekonomian gitu. Ya. Yang bahkan kita sendiri nggak tahu kita butuh, kita mau, tapi ngasih kita jadi mau gitu. Benar. Iya, keren. Nah, terus nih ada kursus yang disarankan untuk memiliki kemampuan programming yang dapat mendukung data science. Nah, jadi ini tentang kemampuan programmingnya nih gitu. Ada saran nggak sih belajarnya dari mana? Nah, mungkin pengalaman pribadi juga gitu. Kayak gimana sih, Zak? Kalau misalnya mau belajar programming?
Ya kalau saya pribadi sih dulu saya belajarnya di data camp dulu ya sebenarnya. Saya cari tahu dulu sih penggunaan dari masing-masing fungsi itu. Saya saya menggunakan R, saya menggunakan library tidyverse gitu. Apa sih yang bisa digunain dari tidyverse ini? Ternyata dia bisa manipulasi data, cari rata-rata dan lain-lainnya gitu. Jadi saat saya punya data baru, saya bisa mengoprak-aprik sendiri tuh dengan fungsi itu gitu. Nah, jadi buat terkait programming ini ya mencoba dulu sih sebenarnya. Kita udah tahu nih, kita pengen ngelakuin apa sih dengan program ini gitu. Jadi dicoba dulu dan sehingga kita dapat nih logiknya. Oh, buat ngelakuin case ini logiknya kita harus menyuruh si program ngelakuin A dulu, B dan C dan selanjutnya gitu. Oke. Nah, itu Kalau terkait kursus, mungkin Nicholas bisa jawab sih. Kursus yang ada di Indo. ya. Nah, ya kalau kursus mungkin kalau misalnya teman-teman cari juga ada banyak, terus juga online juga banyak. Sebetulnya lebih ke arah kalau yang saya rasa perlu ada gitu. Nah, itu mentor. Nah, jadi mungkin sedikit cerita juga, kita di Nusantara Academy itu kita selain webinar ini tujuannya lebih kayak membuka mata teman-teman bahwa oh ternyata IT itu nggak sekedar jadi programmer gitu, tapi ada field buat jadi data scientist atau ada field jadi security engineer atau misalnya ada teknologi yang bisa didalami sehingga itu bisa jadi spesialisasi tersendiri. Nah itu mungkin yang teman-teman waktu di perkuliahan sebagian besar orang belum belajar gitu. Nah kita perkenalkan itu di Nusantek Webinar. Nah lalu teman-teman yang sudah tertarik untuk misalnya sekarang tentang data science sudah tertarik. Nah mungkin di course-course sudah banyak yang online nonton video gitu kan. Tapi yang saya lihat kita beres nonton video itu kadang masih tetap bingung. Oh habis ini mau ngapain ya supaya bisa diterima kerja. Nah sebenarnya yang dibutuhin mungkin lebih ke arah mentor gitu. Nah makanya kita di Nusantek kita adain Nusantek course gitu kan. Nah ini kita coba harganya kita semurah mungkin, tujuannya sih supaya teman-teman yang masih belajar nggak merasa berat, karena kan kebanyakan mungkin dari mahasiswa atau masih baru fresh graduate. Nah kita coba tekan harganya, dan mumpung istilahnya sekarang orang-orang sudah mulai terbiasa dengan online, kita adakannya lewat video conference. Nah tapi juga ada grup WA, grup chat lewat Telegram. Nah teman-teman yang nanti mau belajar tentang data science, kita juga ada kelasnya. Nanti di akhir kita bakal share buat pendaftarannya. Nah, jadi teman-teman yang tertarik daftar, nanti ya boleh, atau mau tanya-tanya dulu juga boleh. Nanti di grup Telegram ada kontak Nusantek Academy, boleh chat ke situ, atau nanti ada nomor telepon yang bisa WhatsApp-nya. Jadi teman-teman juga bisa lewat WhatsApp ke nomor yang nanti kita share. Nah, mungkin kita lanjut dulu aja, tapi buat tanya-jawabnya ya. Nah, tadi tentang slide kita bakal share di grup Telegram. Pokoknya mau nanya apapun, boleh silakan di grup Telegram, info-info apapun. Atau boleh juga japri ke adminnya, ada Nusantek Academy di situ. Nah, di sini pertanyaan berikutnya, ada kiat khusus nggak buat belajar analisis statistik? Misalnya, metode klasifikasi, algoritma C4.5, agar menghasilkan keputusan rekomendasi yang cocok. Makasih. Gitu. Itu sebenarnya buat kita tahu impact-nya itu ya kita harus nguji ya. Jadi misalnya teman-teman pengen, itu ada namanya A/B testing gitu. Jadi saat teman-teman ngelakuin action A dan action B itu kita bisa tahu sih mana sih yang lebih berimpact antara action A dan action B ini. Nah makanya di buat data science ini kita membutuhkan multidisiplin skill gitu. Saat mungkin saya bicara lebih teknikal dikit ya. Saat teman-teman melakukan uji A dan B dan C itu, supaya itu teruji, teman-teman harus punya kemampuan statistik untuk menarik sampel gitu. Gimana antar sampelnya itu masih homogen atau mirip gitu. Jadi ya itulah sebabnya data science ini butuh multidisiplin skillnya itu gitu. Jadi kalau tadi masnya pengen tahu apa sih yang lebih berimpact, yaitu kita harus nguji dulu sih sebenarnya antara A dan B ini mana sih yang lebih berimpact, dan itu bisa kita evaluasi berdasarkan data. Oke. Sip. Atau kalau ada orang yang pernah melakukan itu terlebih dahulu, kita bisa menggunakan data orang juga sih sebenarnya. Jadi pilihan sih, banyak pilihannya dalam menjawab problem.
Jadi nggak bisa spesifik algoritmanya ini yang pasti cocok Iya, gitu. Tapi memang benar. lihat kondisi konteksnya dulu kan. Benar. Makanya jadi data scientist atau data analis itu nggak sekedar ya udah pokoknya semuanya pasti cocok kalau pakai algoritma ini dijalanin ini aja langsung jadi hasil enggak gitu. Enggak. Oke. Nah, belajar statistik untuk jadi data scientist itu gimana dan belajar di mana? Karena background saya sistem informasi. Nah, ini lebih ke arah belajar statistiknya gitu kan. Ada saran nggak kalau misalnya yang backgroundnya sistem informasi atau IT, tapi mau belajar statistik tuh kayak gimana sih, Za? Gitu, apa belajar online atau beli buku atau gimana? Kayaknya course statistik agak lebih jarang ya dibanding course pemrograman. Ya, benar banget sih, benar banget sih. Mungkin ya kalau ini saran pribadi aja sih. Mungkin kalau yang bukannya background statistik itu mencoba nge-ekstrak datanya dulu dengan metode yang ada, dan setelah itu mencari tahu sih kenapa sih kita ngilangin outliernya ini gitu, sehingga kita tahu maksud-maksud dari statistik itu sendiri gitu. Karena emang statistik ini luas banget sih menurut saya, dan bisa dibilang ilmu statistik ini udah ada sejak lama ya. Jadi mungkin saat melakukan suatu metode itu cari tahu sih apa sih maksud dan tujuan dari istilah statistik yang ini gitu. Karena kalau bicara terkait regresi itu kita harus menormalisasi, dan bicara tentang normalisasi itu ada banyak cara buat normalisasi itu gitu. Jadi buat itu emang tetap harus praktek sih menurut saya. Oke. Nah, kalau sumber belajar istilahnya kalau belajar statistik waktu itu kan di perkuliahan ya. Tapi dari pengalaman pribadi ada itu nggak sih saran kayak kayaknya mending kalau belajar statistik yang nyaman, yang enak tuh di sini nih gitu, atau apa dari belajar dari sini, dari buku atau dari mana gitu? Mungkin terkait statistik saya bisa ngerekomendasin bukunya aja kali ya, karena statistik itu luas banget. Dan coba deh baca-baca buku statistik dulu dan cari tahu tuh istilah-istilah statistik yang ada itu. Dan yang penting sih kita harus tahu sih maksud dan tujuan dari istilah statistik itu buat apa gitu. Mungkin dicoba dari baca buku itu sih. Oke. Buku statistik detail sih saya nggak bisa nyebutin sekarang, mungkin ntar saya coba cari tahu ya, karena emang udah lama banget sih nggak baca terkait buku statistik. Oke. Ya, mungkin kalau pertanyaan spesifik itu kadang kan tiap orang juga beda-beda juga. Boleh nanti boleh kontak Mas Irza tadi lewat LinkedIn atau lewat lewat email juga bisa ya. Okay. Buat further discussion. Sip. Nah, terus ini kalau pekerjaan data scientist itu kan kayak tadi kata Irza, beberapa perusahaan tuh kalau sekarang kebanyakan sebenarnya malah general gitu kan. Kadang title-nya apa tapi pas pelaksanaannya sebetulnya di luar itu juga dikerjain gitu kan. Bagusan yang kayak gimana? Apa ya memang yang sudah spesifik gitu kan, atau kayak mungkin pekerjaan data scientist tapi dia general gitu? Itu yang membedakan skala perusahaan ya. Mungkin kalau teman-teman udah masuk di perusahaan yang sangat besar, itu udah spesifik banget sih pekerjaannya itu. Jadi emang pegawainya itu udah banyak, jadi udah ada yang menghandle buat jenis pekerjaan yang lainnya itu. Tapi kalau teman-teman masuk di startup, itu yang pegawainya masih terbatas dan kadang mungkin ada resign lagi, ya kita harus punya kemampuan secara general sih buat nge-handle kalau teman kita nggak bisa gitu. Jadi itu tergantung skala perusahaan sebenarnya. Dan setahu saya buat perusahaan-perusahaan yang udah besar itu udah jelas banget sih porsi dari data science, data analis, dan data engineer-nya itu. Ya, ada kelebihan kekurangannya juga kayaknya ya buat itu ya. Biarpun itu kelihatan kita kekurangan ya karena kita harus nge-handle, tapi kita juga dapat skill sih dari itu sebenarnya gitu. Yeah. Jadi kepaksa buat belajar banyak hal gitu. Benar-benar. Nah, kalau kelebihan Tableau atau Power BI dibandingkan dengan Matplotlib atau Seaborn apa ya? Mungkin si Matplotlib atau Seaborn itu kan sejenis package dari Python ya. Jadi buat real time dan lebih gampang di custom itu sebenarnya kita menggunakan Tableau gitu. Karena di Tableau itu kita bisa custom kolom-kolom apa yang akhirnya kita tampilin dan kombinasi tanggalnya, dan visualisasinya juga lebih bagus karena kita bisa ngekombinasiin berbagai macam visualisasi dalam satu tempat gitu. Jadi lebih powerfulnya karena itu sih gitu.
Oke. Nah, itu spesifik tentang teknologinya ya. Nah, kalau untuk referensi sumber data statistik terkait Indonesia, ada referensi nggak, Za? eh Mungkin terkait data-datanya dulu ya, kayak setahu saya sih banyak sih sumber data. Mungkin yang saya familiar sih di BPS itu juga ada data sebenarnya bisa teman-teman download. Tapi tergantung kebutuhan teman-temannya lagi nih, datanya itu buat apa. Kalau pengen modeling, itu kan kita butuh data skala harian, bahkan detik, bahkan jam, ya kita cari sumber yang lain gitu. Karena setahu saya di BPS itu datanya itu bulanan gitu, bahkan tahunan. Jadi buat ke insight yang lebih dalam itu masih agak kurang sih itu, Hmm. Oke. dan kebutuhannya. Juga mungkin kan juga ada tuh website-website open data ya, kalau nggak salah kan Iya. opendata.id itu apa ya, itu yang Banyak sih. Mungkin habis ini bisa saya share juga sini. hmm, oke oke. Oh, data.go.id ya, Iya, itu. Hmm, pokoknya banyak sih data-data yang bisa kita olah buat latihan gitu sebenarnya. oke oke. Nah, itu sih sebetulnya karena datanya banyak juga yang baru belajar jadi pusing juga kan, nih mau belajar data mana dulu gitu kan, diapain Hmm, datanya gitu kan. iya, Makanya itu iya. tadi sih pas kita mentor sih yang mau dibutuhin. Hmm. Oke, ini sama juga nih. Tadi udah sempat ditanya juga pembelajaran paling dasar untuk bisa membuat data science atau pembelajaran. Sebenarnya kalau mau mulai jadi data scientist tuh belajar dari mana dulu gitu kan? Ya tadi mungkin pertanyaan udah sempat ditanya di atas ya. Iya. Ini. Nah kita lanjut dulu aja. Ini yang buat tentang seberapa penting punya portofolio buat melamar kerja sebagai data scientist. Apakah mengandalkan background pendidikan kuliah di jurusan statistik aja udah cukup gitu? Mungkin buat nge-attract orang pertama kali itu background itu dibutuhkan ya, tapi kalau udah bekerja itu sebenarnya skills yang lebih dibutuhin gitu. Hmm. Karena profesi data science itu kita bakalan cross ke berbagai macam divisi gitu, dan requestnya bakalan banyak. Jadi kita emang dituntut untuk menghasilkan insight yang cepat ya. Jadi untuk tahap awal sih title atau dan lain-lainnya itu dibutuhkan, tapi kalau udah benar-benar dalam perusahaan itu emang skills yang paling dilihat sebenarnya. Ntar Hmm. gimana sih kita cepat belajar, cepat adaptasi gitu. Tapi juga kayaknya kalau misalnya nih ngelamar kerja nih gitu kan, background statistik, tapi nggak punya portofolio, kira-kira biasanya diterima atau maksudnya gampang nggak sih buat dapat kerjaan dengan kayak gitu? Atau Biasanya sih setahu pengalaman saya pribadi ya, kalau teman-teman pengen ngelamar itu biasanya ada tesnya dulu sih. Jadi emang si perusahaan itu bakalan ada seleksinya tersendiri gitu. Jadi kalau emang teman-teman itu jago, pasti tesnya itu bakalan outstanding dan itu bakalan menarik perhatian HR-nya gitu. Jadi setidaknya teman-teman udah masukin skill yang benar-benar dimiliki dan dibutuhin buat ngisi posisi ini, dan biasanya habis itu akan dikirimin test case atau soal dan lain-lainnya yang bukan dikerjain. oke, oke. Ya, artinya ya sebetulnya ya, masalah jam terbang juga penting juga gitu kan, ya Iya, skillnya lah. Nggak cuma sekedar ini punya ijazah gitu ya, terus ya iya, udah bakal langsung diterima. Tapi ada tesnya kan, ya tesnya ada. nggak pernah latihan atau nggak pernah punya skill di bidang itu, Iya, nggak bakal lolos juga. Hmm. betul. Nah, terus ini diwajib kalau buat jadi data scientist itu wajib S2 nggak sih? Eh, ini yang kayak tadi ya, mungkin title awal itu menarik bagi sebagian orang dan teman-teman bakalan ke filter tuh karena titlenya itu sangat menarik. Tapi di dunia pekerjaan ntar emang skill yang diliatin gitu. Jadi buat menarik perhatian perusahaan yang dilamar itu perlu sih memang, tapi mereka akan ngasih tes dan bakalan ngelihat dari hasil tesnya itu nantinya gitu. Oke. Ya, oke. Berarti sebetulnya nggak wajib lah ya. Ya mau S1 Oh atau apa ya. iya, Juga. Oke. Terus jurusan pendidikan lanjut yang cocok untuk menjadi data scientist apa ya? sebenarnya terkait jurusan ya, yang paling bagus sih emang jurusan data science-nya itu langsung gitu ya. Jadi tapi setahu saya sih sebanyak orang data scientist itu sekarang tuh antara jurusan computer science dan statistik gitu. Hmm. Karena emang jurusan data science itu masih sedikit ya kalau yang di Indo ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga jurusan lain gitu. Karena saya kenal juga sih orang dari jurusan geologis, dari jurusan apa itu sekarang jadi data science gitu. Hmm.
sebenarnya jurusan pendidikan pun nggak terlalu penting karena Iya, ya belajar mandiri juga bisa gitu kan, sumber-sumber internet juga udah banyak ya. benar, Apa yang penting mau belajar aja sebetulnya kan. benar. Zaman sekarang sih kayak udah saking banyaknya sumber informasi, sumber pelatihan, masalah kemauan aja lagi mau jadi apa gitu. Kalau apa nggak ada kemauan yang kuat buat belajar ya kayaknya sih nggak bisa Iya, juga. sama aja nol gitu, benar. Nah, oke. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, kita sediakan buat satu pertanyaan terakhir. Jadi silakan. Setelah itu nanti kita akan tutup. Nanti rekamannya kita bakal share di grup Telegram. Nah, link grup Telegramnya tadi kita udah share. Ini saya share sekali lagi. Nah, lalu teman-teman yang mau ngasih feedback supaya misalnya nanti kita ngadakan apa lagi, itu bisa di sini. Nah, jadi ini link buat kelihatan kan ya, Zak? Jelas, kelihatan kok. Nah, jadi ini link feedbacknya yaitu bit.ly/feedback Nusantek Irza. Jadi di sini teman-teman bisa ngasih masukan. Mungkin berikutnya kita adakan apa lagi? Mungkin dari Mas Irza mau bisa share apa lagi? Kita bakal sampaikan. Kita lihat dari feedback dari teman-teman di sini. Lalu juga teman-teman yang mau request sertifikat itu juga ada informasinya di link ini. Nah, lalu kita juga ada kelas yang kita buka. Jadi di sini Nusantek kita kerjasama sama Mas Irza buat bikin pelatihan sama-sama terkait data science. Itu daftarnya di bit.ly/nusantekds. Nah, nanti apa yang teman-teman akan pelajari itu bisa dilihat di sini sebentar. Terus data science. Bentar ya. Oke. Nah, juga buat teman-teman yang join di webinar, yang sudah daftar di webinar itu kita ada harga khusus. Jadi harganya itu di sini. Sebentar. Nah, jadi kita akan mulai belajarnya itu nanti di 3 Oktober 2020. Totalnya nanti ada 7 pertemuan. Nah, biaya yang teman-teman bayarkan itu 300.000, tapi untuk yang ikut webinar ini itu nanti biayanya 199.000. Nah, caranya nanti cukup isi link di sini, nanti admin kami bakal kontak teman-teman buat tahap selanjutnya. Jadi nanti teman-teman bakal kita joinkan di grup Telegram. Nanti kita diskusi di situ. Teman-teman mau diskusi tentang karir atau tentang pembelajaran data science-nya sendiri, itu nanti bisa di grup Telegram itu. Nah, nanti Mas Irza yang bakal jadi pemateri untuk mengajarkan kita tentang bagaimana berkarir di bidang data science. Juga dasar-dasar di bidang data science. Nah, atau mau tanya-tanya lebih lanjut, nanti kontak aja di sini 0812 1413 6860. Jadi buat khusus buat teman-teman yang sudah ngisi kontaknya di form pendaftaran webinar, nanti harganya jadi 199.000 gitu. Nah, ini kita nggak publish karena memang ini khusus untuk yang ikut webinar aja. Oke. Nah, kalau misalnya masih ada pertanyaan, nah ini ada pertanyaan 2 ya. Jadi bentar. Nah, 2 untuk kita nggak ada presensi ya. Jadi kita cuma minta feedback dari teman-teman yang itu sifatnya opsional. Jadi teman-teman yang mau ngasih feedback silakan. Jadi kita nggak kayak kuliah yang ada absen harus datang atau gimana seperti itu. Nah, ini pertanyaannya tentang mungkin sama nih tentang karir di dunia data science. Di pekerjaan real biasanya perlu dilakukan hyperparameter tuning nggak, Mas? Saat akan dilakukan fit data training, karena saat saya melakukan running hyperparameter biasanya prosesnya sangat lama. Ini tentang teknis ya. Yeah. Sama pertanyaan yang kedua, skill minimum untuk bisa ikut course apa aja gitu. Nah, kan tadi kita mau bikin course, ada minimumnya nggak gitu, Zak? Mungkin 2 pertanyaan ini yang terakhir, Zak. Silakan. Ya, mungkin yang pertanyaan pertama ini teknikal banget ya. Emang sih kalau kita ngelakuin hyperparameter itu emang prosesnya sangat lama ya. Jadi kita melakukannya itu berdasarkan apa sih tujuan dari analisisnya itu gitu. Sebenarnya kan buat metodenya itu sebenarnya bisa dihandle dengan klasik konvensional model ya, misalnya kayak ini saya nggak tahu sih tujuannya dia pengen ngepredik apa.
Nah, itu bisa coba dulu di model klasik biasanya. Terus kan kalau itu emang underfit atau overfit ya itu baru kita ngelanjutinnya dan pengen memaksa model itu baru kita coba ngelakuin hyperparameter itu sih sebenarnya. Jadi saya pengen tahu juga sih tujuan dari modelingnya ini buat apa. Berarti Karena emang ya buat ini teknikal dan emang prosesnya ngerunningnya lebih lama sih. Mungkin butuh PC yang lebih powerful dan emang buat modeling beberapa emang dikerjakannya di cloud ya, jadi emang bisa di running 3 hari bahkan 7 hari sih setahu saya gitu. Soalnya kalau kayak spesifikasi juga cloud juga kita bisa kayak AWS kita sewa cuman 1 jam gitu ya, bayarnya cuma 1 jam kita bisa punya spek server kayak RAM-nya 100 mega 100 giga gitu ya, itu bisa. Nah terus buat skill minimum sih kita open ke semua background ya sebenarnya, karena emang ini tahapan buat memperdalam sih ilmu data science ini sampai mungkin teman-teman menurut saya bisa apply dan interview sih terkait job desk data science ini. Jadi bebas sih sebenarnya backgroundnya apa aja karena emang kita mulai dari nol gitu. Okay. Nah, ya mungkin apa ya? Seenggaknya apa kalau misalnya perlu tahu nggak sih kayak tentang pemrograman gitu sebelumnya nggak perlu ya Zak? Sebenarnya sih bakalan dikenalin di kurs ya gitu ya, dan saya bakalan ngasih tahu sih penggunaannya. Mungkin kalau mencari tahu lebih awal lebih bagus sih sebenarnya, bakalan lebih cepat adaptasi gitu. Oke. Nah, tapi istilahnya kalaupun memang belum ada background nanti bakal coba diarahkan lah gitu kan. Sip. Nah, mungkin itu pertanyaan terakhir buat hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya lagi, nanti boleh lewat LinkedIn atau lewat email ke Mas Irza, tadi sudah sempat di-share. Lalu slide-nya nanti kita mungkin minta izin ke Mas Irza buat di-share ke Telegram, ntar ke grup Telegram, jadi kita bakal share ke peserta. Nah, kalau yang tadi tertarik daftar, silahkan kita isi di tadi bit.ly/nusantekbs, itu untuk daftar course-nya. Jadi harapannya nih teman-teman nggak sekedar tahu nih di webinar ini teman-teman kan tahu tentang bagaimana karirnya, tapi kita juga bisa antarkan teman-teman untuk berkarir di bidang data science ini gitu. Nah, oke, mungkin itu aja dari kami. Ucapkan terima kasih banyak buat Mariza udah mau sharing di webinar kali ini. Lalu juga mungkin kalau teman-teman ada masukan lagi silakan disampaikan di feedback. Terima kasih juga untuk teman-teman untuk waktunya sudah mau mendengarkan. Nah, kita silakan buat Mas Irza untuk tutup buat webinar kali ini. Ya, ini kira-kira tutupnya gimana ya? Jadi mungkin sih apresiasi aja sih kehadiran teman-teman yang udah hadir di acara webinar ini. Mungkin yang pengen belajar lebih lanjut bisa ngikut dari kurs program dari si Nusantek ini. Dan saya akan ngejelasin detail sih emang dari Kickstart 0 itu gimana sih sampai teman-teman bisa bekerja di data science itu sendiri, karena saya emang background saya sendiri statistik dan saya belajar dari nol itu, jadi saya bisa ngasih deh experience yang saya terima gitu. Mungkin itu aja sih, sekian dan terima kasih. Oke, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.